Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Salam, selamat pagi keluarga HCC yang berkati Tuhan. Bersyukur pagi hari kita boleh bertemu kembali dalam acara Saat Teduh. Kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita hari ini. Kita bersyukur hari ini kita memasuki hari yang baru. Kita percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Kami percaya semuanya itu anugerah Tuhan. Bapak, terima kasih kami boleh menikmati nafas hidup yang baru. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami bekerja, kami datang kepada Tuhan mau belajar firman Tuhan. Karena kami percaya firman adalah kekuatan bagi kami semua, penolong bagi kami, pengharapan bagi kami, di dalam kami menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bersyukur urapi hamba yang terbatas ini, urapi kami semua yang menyaksikan acara ini, baik jemaat yang ada di Luhuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Tuhan, labat kami semua, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak dan Ibu keluarga HCC yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di Luhuk, di Palu, dan semua saudara-saudara simpatisan kami dimanapun berada. Mari kita bersyukur di pagi hari ini kita semua boleh menikmati hari yang baru, kita menikmati anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita bekerja, kita akan terus belajar firman Tuhan, di mana bulan ini kita masih belajar tentang pemurnian. Oleh sebab itu mari kita lihat firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 10 dan 11. Dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yakni mereka yang telah bertekun karena telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hari ini belajar firman Tuhan, masih berbicara tentang tema bulannya, yaitu pemurnian. Nah, kita tahu kitab Yakobus ini ditulis untuk semua orang percaya dimanapun berada, atau gereja Tuhan dimanapun berada. Kita tahu Yakobus adalah salah satu tokoh di Perjanjian Baru, dan Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus, satu ibu, dan juga ada saudara-saudara yang lain. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus, satu ibu. Kemudian kita tahu bahwa Ayub ini tokoh Perjanjian Lama. Nah, saudara-saudara, Yakobus mengajarkan kita bahwa di dalam kita menghadapi semua persoalan, menghadapi proses menjalani hidup ini, kita harus belajar dari ketekunan Ayub. Ya, dikatakan bagaimana kita telah mendengar tentang ketekunan Ayub di dalam menghadapi pencobaan atau pergumulan hidup, bahkan pemurnian yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita tahu Ayub ini, Alkitab menyaksikan bahwa dikatakan bahwa Ayub ini adalah salah seorang yang saleh, ya, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Bahkan dikatakan dia orang yang paling kaya di sebelah timur. Ayub 1 ayat 1 dan ayat 3 mengatakan dia terkaya di sebelah timur. Kemudian dikatakan bahwa di ayat 8 Ayub ini tidak ada seorang yang sama dengan dia. Saleh di bumi, takut Tuhan, jujur, dan menjauhi segala kejahatan. Nah, saudara-saudara, ya, tetapi Tuhan mengizinkan, ya, Ayub menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, bahkan menghadapi pencobaan. Nah, saudara-saudara, Ayub dikatakan orang yang saleh. Nah, kenapa saudara-saudara Tuhan izinkan Ayub menghadapi persoalan yang sangat berat? Ya. Bagaimana Tuhan mengizinkan iblis, ya, melakukan apa saja
yang dia mau untuk mencobai Ayub. Nah, iblis selalu membujuk Tuhan supaya Tuhan izinkan dia mencobai Ayub. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, iblis tidak akan senang melihat kita kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mau belajar setia kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan. Nah, saudara, dia akan terus memujuk Tuhan, ya, supaya Tuhan mengizinkan sesuatu kita alami. Nah, saudara-saudara, tetapi semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Ya. Iblis tidak bisa melakukan apa yang tanpa diizinkan Tuhan. Seperti Ayub dikatakan bahwa segala sesuatu dia boleh lakukan, tetapi dia tidak bisa menyentuh nyawanya karena dia milik Tuhan. Nah, saudara, iblis akan selalu membujuk Tuhan, ya, melakukan, mengizinkan sesuatu untuk dia kerjakan, untuk menguji iman percaya kita, menguji kesetiaan kita, menguji ketekunan kita. Nah, saudara-saudara, Ayub mengalami begitu banyak pergumulan yang sangat berat. Tetapi saudara-saudara, di sini jelas kita melihat bahwa Ayub ini sedang dimurnikan Tuhan. Nah, di dalam kita mengalami proses pemurnian, nah, bagaimana kita merespon saat Tuhan mengizinkan kita mengalami proses, mengizinkan apa yang dirancang oleh iblis untuk dikerjakan untuk menguji iman kita, menguji kesetiaan kita seperti Ayub. Nah, saudara-saudara, ya, firman Tuhan dikatakan dalam Roma pasal 8:28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, iblis tidak akan senang melihat kita, ya, menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Kita orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menerima kasih karunia Allah. Jadi dalam segala sesuatu, dalam masalah apapun, sulit dan berat masalah itu, Tuhan ada di sana. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Itu yang membuat kita akan kuat. Kemudian 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberi jalan keluar sehingga kamu sanggup menanggungnya. Nah, saudara, ya, di dalam kita menghadapi persoalan yang Tuhan izinkan, bagaimana respon kita? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa hanya dengan ketekunan saja, hanya dengan tekun di dalam Tuhan, kita akan dimampukan melewati persoalan itu. Tekun berarti kembali lagi kita bagaimana kita mengerti siapa Allah kita. Kita mengerti tentang Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ya, kita ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita berdoa, datang ke kaki Tuhan, di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Dan mulai taat melakukan seberapa banyak firman Tuhan yang kita tahu, yang kita taruh dalam hati kita, yang kita renungkan dalam iman kita. Mari kita belajar taat melakukan itu. Ya. Kalau kita belajar tentang kitab Ayub, dikatakan Ayub tidak menyalahkan Tuhan dengan kata-katanya, dengan ucapan-ucapannya. Artinya saudara-saudara, ya, kita harus tetap menjaga hatinya pada saat kita mengalami tantangan ataupun persoalan yang Tuhan izinkan. Nah, saudara, saya percaya kita semua yang ada saat ini pasti menghadapi persoalan, pasti ada pergumulan, pasti ada masalahnya. Karena kehidupan ini begitu kompleks, saudara-saudara. Mungkin pergumulan kita tentang keuangan, tentang keluarga kita, tentang studi anak-anak, tentang penyakit kita yang belum kunjung sembuh. Nah, saudara, bagaimana ketekunan Ayub menghadapi persoalan itu? Yakobus katakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan bagi dia. Nah, saudara-saudara, jadi saudara-saudara, di saat kita menghadapi tantangan, masalah, pergumulan hidup, persoalan yang sedang terjadi saat ini, yang pertama, saudara, hanyalah ketekunan kita. Tekun kita di dalam Tuhan. Ya. Kita datang kepada Tuhan, intim dengan Tuhan,
baca Alkitab setiap hari, duduk di kaki Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Itu ketekunan, saudara-saudara. Ya. Firman Tuhan yang ada dalam hati kita, di iman kita, itu akan menguatkan kita. Ya, saya percaya kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ya, dan walaupun saat ini sedang mengalami proses pemurnian, percayalah saudara-saudara, tujuan Tuhan memurnikan kita, banyak hal yang akan kita peroleh dan Tuhan berikan kepada kita. Jadi yang pertama saudara, respon kita terhadap persoalan, masalah atau proses yang Tuhan izinkan kita alami, pemurnian yang sedang kita alami saat ini, hanya ketekunan saudara-saudara. Seperti Ayub. Ya. Yang berikut mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 3 dan sampai 5a dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan ini menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, dikatakan ya, ketekunan itu adalah menimbulkan kesengsaraan, itu dikatakan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan dalam Tuhan. Ya, saudara, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, doa yang belum terjawab, saudara, kalau kita mengerti bahwa kita adalah milik Tuhan, bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab hidup kita, kita tidak akan kecewa saudara-saudara. Tetapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi semua persoalan ini saudara. Jadi saudara-saudara, marilah kita selalu tekun menghadapi proses pemurnian. Ya. Tekun menghadapi proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk memurnikan kehidupan kita. Seperti apa tekun itu saudara-saudara? Ya, saya sudah katakan tadi bahwa tekun itu intim dengan Tuhan. Ya. Tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Intim dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, ya. Doa, ya. Pujian penyembahan, baca Alkitab setiap hari, ya. Dan mulai taat melakukan, saudara-saudara, melakukan seberapa firman Tuhan yang kita sudah tahu, mari kita lakukan. Itulah yang akan memurnikan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, apalah yang terjadi di saat kita dimurnikan Tuhan, ya, itu akan melahirkan apa yang namanya kesabaran, bahkan penguasaan diri. Nah, saudara, orang yang sabar dengan menguasai diri dan menguasai diri, kita lihat dalam Amsal 16 ayat 13 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, saudara, pada saat kita dimurnikan Tuhan, dalam situasi dan kondisi seperti apapun, saudara, ya, justru kita akan menjadi orang-orang yang sabar. Ya. Ada penguasaan diri dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan situasi yang terjadi, masalah yang sedang kita alami saat ini, kita gumuli, kita alami saat ini. Seperti saya katakan tadi, ada yang sedang bergumul dengan penyakit. Ya. Doa belum dijawab tentang keuangan dan sebagainya. Keadaan rumah tangga mungkin saudara-saudara. Tetapi saudara, kita akan menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang punya kuasa diri. Sudah kata orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Artinya saudara-saudara, ya, ketika kita dalam kesabaran kita akan dimampukan melebihi, ya, melewati semua tantangan, melewati semua persoalan yang sedang terjadi. Kemudian ada penguasaan dirinya. Dikatakan orang menguasai diri merebut kota. Artinya saudara-saudara, ya, setelah kita melewati proses pemurnian ini seperti Ayub, kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan buat kita. Sehingga kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam masalah apapun yang sedang terjadi, saudara-saudara, marilah kita bertekun. Marilah kita sabar. Ya. Marilah kita menguasai diri sehingga kita menjaga hati kita, kata-kata kita jaga. Sehingga dalam situasi apapun, hidup kita tetap akan berdampak, hidup kita tetap berbuah, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, menghadapi pemurnian, mari kita tekun di dalam Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang menguasai diri, sehingga dimanapun kita berada, hidup kita
tetap berdampak kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba selesai bicara. Urapi kami semuanya menyaksikan acara ini. Kami ada di Luwuk, yang ada di Palu, di mana saja saudara-saudara sedang menyaksikan acara ini. Tuhan, berilah sukacita bagi kami semua untuk kebenaran firman-Mu ini. Firman ini menguatkan kami, membuat kami akan terus mengalami sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah tantangan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Tuhan, kami berterima kasih punya Bapa yang baik yang akan selalu menjadi penolong bagi kami. Terpuji nama-Mu, kami jalani hari ini bersama Bapa dengan sukacita oleh kekuatan firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.